Hadirnya senopati kerajaan Cirebon pesan gejolak-gejolak akhir zaman seperti itu. Zaman Banyak perselisihan ya. Banyak. Raja Wali Nusantara mengungkap dua sisi dunia. Penampakan kejadian alam itu merupakan gejala-gejala akhir zaman. Sallallahu ala Muhammad, 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 ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhanallah. Ya monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan hadir yang mendampingi Ustadz dan silakan hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Atau yang mengetahui fenomena Ustadz Danu dan Ibu Ida dari pembimbing atau leluhurnya, silakan. Monggo, saya persilahkan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Jadi kali ini kita coba mengundang salah satu leluhur kita juga yang mendampingi beliau, Ustadz Danu, di mana menghebohkan jagat maya. Seperti itu. Apa yang sudah terjadi, apakah ini memang sudah waktunya, kisruhnya akhir zaman atau bagaimana, agar kita bisa lebih waspada dengan fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman ini. Semua yang maksud atau selain yang saya maksud, semuanya terpental keluar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghalang-halangi semuanya terpental neraka semuanya. Hanya yang saya masuk Allah. Maaf. Ya. Maaf, saya belum muslim. Belum muslim? Rayu.
Nggih. Rahayu, rahayu, rahayu. Lah panjenengan di Ada tugas apa ini? iya. Apa benar panjenengan salah satu yang mendampingi Ustadz Danu? Bukan. Bukan? Siapa? Saya utusannya. Utusan siapa? Saya senopatinya. Senopati siapa? Senopati dari kerajaan. Kerajaan mana? Saya salah satu senopati dari kerajaan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon. Nah, apa hubungan sampean dengan beliau Ustadz Danu? Kok bisa sampean hadir di sini? Siapa yang menugaskan sampean atau bagaimana? Ya, Raja Kesultanan Cirebon. Raja Kesultanan Cirebon. Beliau Raja Kesultanan Cirebon saat ini sedang tugas. Nggih. Jadi saya yang diutus ke sini. Ini kok bisa di sini? Saya daerah mana ini? Jauh. Panjenengan di daerah Tuban, Mbah. Oh, Daerah Tuban. Kedatangan saya memanggil. Tadi saya memanggil salah satu pendamping Ustadz Danu dikarenakan hebohnya dunia maya tentang perseteruan antara Ibu Ida dan Ustadz Danu. Iya. Ustadz Danu dengan praktisi wanita itu. Iya, apa Anda tahu tentang itu? Monggo dijelaskan. Apa benar ada kisruh atau perdebatan di antara keyakinan atau Itu bagaimana? sebenarnya hanya salah paham karena beda pendapat. Salah paham, beda pendapat. Iya, Antara antara yang dijalankan Ustadz Danu dengan praktisi wanita itu. Cuman juga banyaknya pendapat tambahan dari masyarakat akhirnya makin memperkeruh kesalahpahaman itu. Siapa yang memperkeruh itu, Mbak? Siapa yang maksudnya apa? Iya, yang memperkeruh suasana itu siapa? Siapa yang oknum siapa itu? Dari golongan apa? Manusia kah atau dari juga alam dari golongan gaib? Yang paling besar manusianya sendiri. Manusianya sendiri? Iya. Orang itu ingin di samping mencari tenar. Mencari tenar? Iya, mencari nama dengan menambahkan tadi itu. Juga bisa menjadikan kesalahpahaman itu hingga keruh umat ya? Iya, memperkeruh keadaan. Memperkeruh keadaan manusia juga. Oh, seperti itu. Iya. Sebenarnya itu hanya beda pendapat saja, cuman ditambahi dari pendapat masyarakat itu. Hanya ketenaran ya, karena hanya ingin tenar itu ya. Oh, seperti itu. Sebenarnya dari pihak
Ustadz Danu juga nggak ada apa-apa ya? Ya hanya biasa itu, tidak terlalu diperdalam. Cuma tadi pendapat-pendapat dari masyarakat itu dan ada yang ikut menambah-nambah hingga memperkeruh suasana, memperkeruh umat. Seperti itu ya. Apakah itu memang ada hubungannya di akhir zaman ini yang dikatakan banyak tokoh-tokoh yang berbeda pendapat atau berseteru tentang suatu ajaran atau bagaimana itu di akhir zaman ini kan? Iya, itu sudah waktunya gejolak-gejolak akhir zaman seperti itu. Banyak perselisihan Ya. Banyak yang saling mengadu domba dan juga penampakan kejadian alam seperti bencana-bencana kecil. Itu merupakan gejala-gejala akhir zaman. Ya, pengaruhnya sendiri terhadap alam itu apa, Mbah? Apa kok manusia itu seperti itu sampai berpengaruh terhadap alam itu bagaimana? Ataukah menimbulkan efek negatif, energi buruk sampai Semua itu tergantung dari tingkah manusianya sendiri. Semakin banyak yang merusak ataupun semakin buruknya tingkah laku manusia di bumi ini, akhirnya berdampak kepada gejala-gejala tanda akhir zaman. Ya, salah satunya itu bencana-bencana kecil. Adapun maksudnya itu maksudnya Sang Pencipta itu menjadikan hal itu juga agar manusia kembali ke kodratnya. Seperti apa, Mbak? Manusia kembali kepada Sang Pencipta. Itu yang diperintah untuk beribadah taat kepada Allah, seperti itu. Nah, pandangan panjenengan sendiri ajarannya mengikut ajaran apa, Mbak? Pak Senopati Cirebon. Kalau sewaktu saya bertugas masih kepada kepercayaan orang dulu. Itu, tetapi setelah beberapa generasi setelah saya, banyak yang sudah menjadi muslim. Seperti itu. Setelah sampean meninggal baru mengerti tentang kebenaran ajaran itu ya. Seperti itu. Nah, panjenengan sendiri, Anda sendiri ini berada di alam mana kedudukannya? Ya, seperti Raja Kesultanan Cirebon. Di mana? Saya berada di Kayangan. Berada di Kayangan. Di alam Kayangan. Kayangan berapa kalau boleh tahu? Saya tingkatannya rendah. Berapa? Gak apa-apa
ceritakan aja, nggak apa-apa. Buat pembelajaran. Saya berada di kayangan tingkat 3. Tingkat 3. Oh, subhanallah. Apa? Kalau boleh tahu, siapa Guru Nabagus? Kok bisa sampai saya ke sini? Gimana? Guru kula, guru besar kami, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Bapak panjenengan tahu beliau? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Iya, panjenengan tahu? iya. Iya. Permisi. Kenapa? Mohon ampun. Iya, kenapa? Ternyata Guru Nabagus itu juga masih ada darah kayangan tingkat tinggi juga. Itu. Alhamdulillah, ya subhanallah. Ya, apakah panjenengan dulu di zaman raja apa, Pak? Atau raja siapa itu, kalau boleh tahu? Dan apakah beliau sudah muslim di kayangan? Saya ini dari raja generasi ketiga Kesultanan Cirebon. Generasi ketiga Kesultanan Cirebon. Iya. Dan apakah Raja saya ini sudah muslim? Sudah muslim? Sudah. Baru-baru sudah muslim. Loh, baru-baru? Dan mengajak beberapa pengikutnya abdi dalamnya, tapi saya belum. Loh, kenapa belum? Kenapa belum, kalau boleh tahu? Kan sampai sudah meninggal dan mengetahui tentang kebenaran suatu ajaran. Karena sewaktu pengangkatan, sewaktu pengangkatan dan semacam pembasuhan untuk jadi seorang muslim, saya tidak ikut serta. Pembahasan muslim di mana itu, Mas Senopati? Ya di sana, di tempat Kesultanan Cirebon sana. Kesultanan Cirebon? Ya, di kayangan sendiri itu kepercayaannya apa, Mbak? Campur itu. Campur? Ada yang kepercayaan pakai budaya Jawa, dan ada yang sudah memeluk agama Hindu Buddha itu. Saya yang menganut kepercayaan Hindu Buddha. Hindu Buddha? Iya. Berada di kayangan ya? Iya. Nah, kenapa nggak bisa naik ke langit, Mbak? Apa benar kayangan itu bertingkat-tingkat dan posisinya itu apa
bertingkat-tingkat sampai ke langit itu? Kalau sampai ke langit itu ya syaratnya harus muslim. Oh, syaratnya harus muslim. Iya. Oh, syaratnya harus muslim. Harus muslim. Kalau kayangan itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah? Iya. Maksudnya tengah-tengah? Di tengah-tengah antara bumi dengan langit. Alam jin? Yaitu di tengah-tengah dia. Oh, berarti alam jin itu bagian bawah? Iya. Bagian bawah, terus kayangan, terus langit? Iya. Oh, nah katanya kok, sampean kan kayangan tingkat 3 ya? Iya. Oh, berarti berapa itu jumlahnya? Sampai berapa itu? Tahu nggak panjenengan? Atau pernah dengar? Tingkat kayangannya itu sampai mencapai angka ratusan. Oh, ratusan. Oh, berarti sampai langit, baru langit ya? Iya, baru langit. Iya, iya. Cuman tadi kalau kayangan itu di tengah-tengah, di antara bumi dengan langit. Di antara bumi dengan langit. Iya. Oh, iya, iya. Ya, sebagai tambahan wawasan saya, Mbah. Ya, alhamdulillah sudah muslim. Berarti karena panjenengan itu di kayangan itu panjenengan nggak bisa naik ke langit karena belum muslim. Iya, belum. Syaratnya itu muslim. Oh, syaratnya muslim. Subhanallah. Iya. Berarti bertingkat-tingkat, Bah ya? Iya. Padahal panjenengan senopati ya? Ya, tadi sewaktu pengangkatan dan pembasuhan, syarat masuk muslim tadi saya tidak ikut serta. Makanya saya dan beberapa kelompok yang lain ada yang belum muslim. Belum muslim. Iya. Dan raja dari yang saya pimpin itu baru-baru saja ikut muslim, jadi muslim. Iya, iya, iya. Berarti panjenengan mendampingi beliau Ustadz Danu itu dengan cara apa, Mbak? Mendampingi beliau. Atau dari pihak mana sampean? Kan saya memanggil yang memantau, yang mendampingi atau yang mengerti sosok beliau. Apa hubungan sampean dengan beliau? Atau hanya dari terah kerajaan? Hubungannya bukan saya. Oh, bukan panjenengan. Saya hanya utusan. Oh, utusan. Yang tadi ya itu raja ketiga dari Sultan Cirebon. Oh, berarti beliau Ustadz Danu itu ada terah yang mendampingi. Oh, beliau ada Ustadz Danu. Masya Allah. Berarti beliau Ustadz Danu memiliki terah dari kerajaan Cirebon. Iya. Raja Cirebon ya? Kesultanan Cirebon. Generasi ketiga. Berarti panjenengan diutus ke sini karena beliau ada tugas. Ya, raja saya ada tugas. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan panjenengan. Berarti sebenarnya dari pihak Ustadz Danu tidak ada apa-apa ya, Pak? Tidak. Berarti tidak ada yang ingin memperdalam hal itu. Cuma tadi ya, dari pendapat masyarakat banyak itu akhirnya banyak yang mencari kesempatan untuk memperkeruh ataupun mencari tenar. Padahal itu akibatnya sampai membuat masyarakat atau umat itu kebingungan, Mbak ya.
Berarti itu juga salah satu tanda akhir zaman ya, Pak? Iya. Ya, terima kasih. Ternyata seperti itu penjelasan dari beliau, salah satu senopati Cirebon, Pak. Iya. Senopati ya. Apa boleh? Sultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon. Iya. Kenapa? Bisa nyala? Bisa nyala? Nggih, sampun, mohon maaf kalau saya mengganggu panjenengan. Dan sekarang saya ingin memanggil daripada leluhur dari pihak Bu Ida atau dari Dayak sendiri. Ya, apa panjenengan purun masuk Muslim? Iya, saya mau. Mau? Nah, Tapi boleh saya mengajak juga kelompok saya yang mau ikut monggo, Muslim. monggo. Iya, Monggo. bentar saya panggil. Iya, monggo, silahkan. Subhanallah, ternyata beliau adalah salah satu penghuni kayangan dari pihak salah satu pihak yang mengawal daripada Ustadz Danu. Silahkan. Sudah ditampi nggih? Tampi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, lafaz Allah masuk, stempel lafaz Allah masuk dan jidatnya Allah. Sallallahu alaihi ilmu syariat dan semuanya masuk lengkap seperti apa yang diajarkan guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Sallallahu alaihi menjadi muslim kafir sampai hari kiamat. Di-upgrade menjadi muslim yang kafir sempurna, untuk berjuang di alamnya, untuk berjuang di jalan Allah, untuk berjuang bersama beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Panjenengan sahadat riyen nggih, diikuti kata-kata saya agar muslimnya bisa sempurna nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbah, diikuti. Semuanya berbaris semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allah masuk penuh, 100% penuh, menyala dari jidatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha yang menggalakkan semuanya hancur semuanya, tendang keluar semuanya neraka seluruhnya semua. Illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana, Mbak? Terima kasih. Nggih, sama-sama, Mbak. Nggih. Baju saya ini sekarang berganti layaknya orang mau
Baju Terima gamis, kasih banyak. baju muslim. Baju muslim. Iya, alhamdulillah. Mari kita sama-sama beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk dan ciptaan Allah, dengan apa yang telah diberikan petunjuk junjungan besar kita semua Nabi Muhammad SAW. Panjenengan berjuang untuk diri panjenengan piyambak, untuk kita semua umat di alam panjenengan, berjuang di alam panjenengan. Terima kasih banyak. Sudah ada tontonannya lengkap. Lengkap di sini. Alhamdulillah. Niku dipelajari. Ajeng nderek tayangan belajar bareng, ngaji bareng, selanjutnya silahkan hadir pemanggilan tempat-tempat berkumpul kami yang di mengetahui seluruh Nusantara. Untuk di sosok alam panjenengan juga ada. daya tulang bengkok. Saya ingin memanggil daripada leluhur atau pendamping Ibu Ida. Mengungkap tapi Monggo panjenengan pamit sisi dunia. kembali ke tempat panjenengan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan izin beliau sang yang bercahaya nirwana, silahkan hadir, silahkan hadir, silahkan hadir. Pembimbing atau pendamping dari Ibu Ida. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Silahkan hadir leluhur atau pendamping daripada Ibu Ida yang saya maksud, yang sedang viral saat ini, yang memiliki kelebihan untuk mengobati tulang yang patah. Kenapa? Jadi kita sekarang mencoba memanggil pendamping atau leluhur dari Ibu Ida sendiri, karena memang sangat heboh di dunia maya ini tentang perseteruan kedua belah pihak yang ternyata banyak yang mengompor-ngompori dari pihak Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.